Jakarta terbuka lebar, sebuah undangan bagi para pemimpi. Kota ini selalu menyimpan sejuta cerita dan harapan bagi mereka yang berani bermimpi besar. Jakarta, ibu kota Indonesia, selalu menjadi magnet bagi para pemimpi dari seluruh penjuru negeri. Setiap sudut kota ini dipenuhi dengan semangat dan ambisi. Kota metropolitan ini menawarkan sejuta peluang dan harapan bagi mereka yang ingin memperbaiki nasib. Gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk bisnis menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Menyambut momentum pasca Lebaran 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai rumah yang ramah bagi para pendatang. Ia mengajak semua orang untuk bergabung dalam membangun kota ini. Pesan ini secara khusus ditujukan bagi mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai daerah. Jakarta membuka pintunya lebar-lebar bagi mereka yang mencari kesempatan baru. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi energi baru bagi perekonomian Jakarta yang dinamis. Setiap individu membawa potensi dan semangat yang dapat menggerakkan roda ekonomi kota. Jakarta dengan segala keterbukaannya siap menerima para pejuang mimpi dengan tangan terbuka. Kota ini selalu menyambut dengan hangat siapa saja yang ingin berkontribusi. Namun, Gubernur Pramono Anung juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Setiap pendatang harus mematuhi aturan yang ada. Setiap warga negara, termasuk para pendatang, diharapkan memiliki identitas diri yang jelas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini penting untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kemudahan akses terhadap layanan publik di Jakarta. Dengan demikian, Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman dan aman bagi semua. Gelombang kedatangan pasca Lebaran, sebuah fenomena tahunan. Fenomena arus mudik dan balik Lebaran selalu menjadi momen yang menarik untuk diamati. Setiap tahun, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia bersiap-siap untuk perjalanan panjang ini. Setiap tahunnya, jutaan orang dari berbagai daerah berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Mereka membawa serta harapan dan kebahagiaan untuk bertemu dengan orang-orang tercinta. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk tidak kembali ke daerah asal dan memilih mengadu nasib di kota besar, terutama Jakarta. Kota ini menjadi magnet bagi mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini tidak lepas dari anggapan bahwa Jakarta menawarkan lebih banyak peluang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Banyak yang berharap bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik dan stabil di ibu kota. Tahun ini diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah pendatang pasca Lebaran, terutama akibat dampak PHK yang melanda berbagai sektor industri. Banyak yang terpaksa mencari peluang baru di Jakarta setelah kehilangan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya gelombang PHK ini. Banyak sektor yang masih berjuang untuk bangkit kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi lonjakan jumlah pendatang ini dengan menyiapkan berbagai langkah strategis. Mereka berusaha memastikan bahwa para pendatang dapat beradaptasi dengan baik dan menemukan peluang yang mereka cari. Mengantisipasi arus urbanisasi, kesiapan ibu kota. Mengantisipasi lonjakan jumlah pendatang yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan kesiapan ibu kota dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian langkah strategis. Langkah-langkah ini mencakup berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan hingga penyediaan lapangan kerja. Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. Setiap instansi memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses ini. Disdukcapil DKI Jakarta misalnya, telah menyiapkan skema pelayanan yang cepat dan mudah bagi para pendatang untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan proses ini dapat mengurangi antrian panjang dan waktu tunggu, dan kartu keluarga atau KK. Selain itu, Disdukcapil juga menyediakan layanan online untuk mempermudah akses bagi mereka yang tidak bisa datang langsung ke kantor.
Kemudahan akses ini diharapkan dapat mendorong para pendatang untuk segera melapor dan tercatat sebagai warga DKI Jakarta. Dengan demikian, data kependudukan dapat lebih akurat dan up-to-date. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta juga aktif memfasilitasi para pencari kerja, termasuk para pendatang, dengan menyelenggarakan bursa kerja dan program pelatihan vokasi. Program-program ini tidak hanya membantu mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing para pencari kerja di pasar tenaga kerja Jakarta yang semakin kompetitif. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pendatang dapat lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi pada perekonomian kota. Identitas diri kunci menuju peluang di Jakarta. Kepemilikan identitas diri yang sah seperti KTP menjadi sangat krusial bagi setiap warga negara, termasuk para pendatang. Identitas ini bukan sekadar kartu identitas, melainkan kunci untuk mengakses berbagai layanan publik dan peluang yang tersedia di Jakarta. Tanpa identitas yang jelas, para pendatang akan kesulitan dalam mencari pekerjaan formal, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial dari pemerintah. Lebih lanjut, identitas diri yang jelas juga penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Data kependudukan yang akurat akan membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, seperti kejahatan dan tindakan kriminal lainnya. Section 5. Peran Disdukcapil menjaga ketertiban data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, DKI Jakarta memegang peranan vital dalam menjaga ketertiban data kependudukan di ibu kota. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi seluruh warga DKI Jakarta, termasuk para pendatang. Dalam menjalankan tugasnya, Disdukcapil DKI Jakarta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan layanan online melalui website resmi dan aplikasi mobil. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kependudukan, melakukan pengecekan data, dan bahkan melakukan pengurusan dokumen kependudukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Section 6. Tidak ada operasi justisi. Jakarta tetap ramah bagi pendatang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan ada operasi justisi kependudukan pasca Lebaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan suasana yang ramah dan nyaman bagi para pendatang. Alih-alih melakukan razia dan penindakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memilih untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam rangka penertiban administrasi kependudukan. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pendatang, mengenai pentingnya memiliki identitas diri yang sah, akan terus digencarkan. Section 7. Kisah Pramono Anung merangkai mimpi di ibu kota. Gubernur Pramono Anung dalam berbagai kesempatan kerap menyampaikan pesan inspiratif tentang Jakarta sebagai kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang dan memperbaiki nasib. Ia menegaskan bahwa Jakarta adalah representasi mini Indonesia, di mana keberagaman suku, budaya, dan latar belakang menyatu dalam harmoni. Kisah hidup Gubernur Pramono Anung sendiri bisa menjadi contoh nyata. Lahir dari keluarga sederhana di daerah, ia memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta dengan tekad dan mimpi yang besar. Melalui kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang nyerah, ia berhasil meraih kesuksesan di ibu kota dan kini dipercaya untuk memimpin Jakarta. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Jakarta adalah kota yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk bermimpi dan mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Section 8 Jakarta, Kota Kolaborasi, Membangun Asa Bersama. Jakarta bukanlah sekadar kota metropolitan yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk aktivitas warganya. Lebih dari itu, Jakarta adalah kota kolaborasi, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang dan status sosialnya, dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun mimpi dan asa bersama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi pondasi yang kuat dalam membangun Jakarta yang lebih maju, sejahtera,
dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program dan kebijakannya terus berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kolaborasi antar warga. Program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, dan pembangunan infrastruktur yang merata menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Section 9 menyambut masa depan Jakarta untuk semua. Jakarta, dengan segala dinamikanya, akan terus berkembang dan bertransformasi menjadi kota yang lebih maju, modern, dan humanis. Tantangan dan peluang akan selalu hadir mewarnai perjalanan ibu kota. Namun, satu hal yang pasti, Jakarta akan selalu menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin berjuang, berkarya, dan menggapai mimpi. Jakarta adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga, rawat, dan bangun Jakarta menjadi kota yang lebih baik, inklusif dan berkelanjutan untuk generasi masa kini dan generasi mendatang.